Puji Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada penanggalan kalender Yahudi, bahwa saat ini kita sudah ada di bulan Elul. Ya. Jadi saat ini kita, bahkan hari Sabat ini kita sudah masuk tanggal 6 bulan Elul. Dan sesudah bulan Elul itu kita akan masuk pada bulan Tishri. Dan kita tahu bersama bahwa di bulan Tishri, ya, dalam penanggalan kalender Yahudi itu ada perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Surgawi untuk dirayakan oleh setiap umat Tuhan yang menyembah kepada Dia. Tanggal 1 Tishri sesuai dengan firman Tuhan di dalam Torah Imamat 23, tanggal 1 Tishri kita akan merayakan perayaan Yom Teruah, peniupan serunai atau peniupan shofar. Kemudian tanggal 10 Tishri ada perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian. Dan kemudian tanggal 15 Tishri itu ada perayaan yang namanya Sukkot atau Pondok Damai. Sebagaimana yang kita baca dalam parasa hari ini, diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Elohim Israel berulang kali, berulang-ulang dan berulang-ulang, bahwa engkau harus berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, supaya panjang umurmu di negeri yang dijanjikan oleh Yahweh Elohim. Jadi saudaraku, ketika Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, memberikan Torah kepada bangsa Israel, yang tidak lain adalah isi hatinya sendiri, itu tidak lain untuk kebaikan daripada umat Israel itu sendiri. Jadi kepentingannya bukan untuk Tuhan, tetapi kepentingannya adalah untuk bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Tuhan agar supaya dilakukan oleh bangsa Israel, sekali lagi dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Jadi saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar eksekusinya, ya, bukan hanya sekedar eksekusinya, tetapi bagaimana mereka memahami betul makna, ya, dari setiap perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi dalam setiap perintah itu ada nyawa di dalamnya, ada intinya, ya. Ada intinya, ada nyawanya. Nah, intinya inilah, nyawa inilah yang diinginkan oleh Tuhan dimengerti, dipahami oleh bangsa Israel dengan sungguh-sungguh. Sehingga bukan hanya sekedar eksekusinya. Misalnya contoh tentang perayaan-perayaan tadi yang saya sebutkan. Bukan hanya sekedar tanggalnya, ya, bukan hanya sekedar waktunya, tetapi adalah bagaimana mereka benar-benar mengerti dengan sungguh, memahami dengan sungguh tentang makna daripada setiap perintah Tuhan itu, makna daripada setiap perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dalam parasa yang kita baca misalnya tentang korban persembahan, ya, kita tahu bahwa korban itu dalam bahasa Ibrani, ya, diambil dari akar kata karof, ya, di mana arti karof itu sendiri adalah mendekati. Jadi saudaraku, ketika mereka membawa korban kepada Tuhan,
ini adalah salah satu upaya orang Israel, adalah salah satu cara orang Israel untuk dapat mendekati Tuhan. Karena kita tahu posisi manusia itu adalah manusia yang berdosa. Sementara Elohim yang disembah oleh Abraham, Yitzhak dan Yakub itu adalah Elohim yang kudus. Ya. Jadi tidak mungkin manusia yang berdosa itu dapat menghampiri Elohim yang kudus. Maka Tuhan memberikan cara kepada mereka, ya, supaya mereka dapat mendekat kepada Tuhan. Salah satu cara itu melalui yang namanya sistem korban. Jadi ketika mereka membawa korban kepada Tuhan, berarti mereka sedang membawa diri mereka, mereka sedang membawa hidup mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya, korban itu adalah upaya mereka untuk menghampiri Elohim yang kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saya ingatkan sekali lagi kepada kita, bukan hanya sekedar soal masalah eksekusinya. Sama seperti soal contoh tadi tentang korban, bukan soal korbannya yang disembelih. Saudara, kalau kita mau baca firman Tuhan dan renungkan bagaimana cara mereka menyembelih yang namanya korban penghapus dosa, itu tidak main-main, saudara. Di mana mereka harus mempersiapkan yang namanya kambing atau domba yang tidak bercacat celah. Mereka harus pilih. Setelah itu, saudaraku, mereka harus bawa itu di hadapan imam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka harus menumpangkan tangan kepada korban sembelihan itu, korban pengganti itu. Lalu mereka mengaku dosa mereka. Jadi sambil mereka tumpang tangan, mereka ngaku dosa. Jadi dosa mereka itu ketika mereka bikin pengakuan, itu ditimpakan atas korban pengganti ini. Lalu saudaraku, mereka harus menyembelih korban ini. Yang seharusnya mereka lah. Karena dosa mereka, maka kemudian binatang ini yang harus menumpahkan darah. Binatang inilah yang harus menggantikan dosa yang mereka lakukan. Sehingga yang Tuhan inginkan, nyawa sebenarnya esensi, intisari daripada korban penghapus dosa itu bukan soal masalah korban yang mereka sembelih. Tetapi bagaimana mereka ketika melihat itu, mereka merenungkan betul, mereka sadar betul. Sehingga mereka sendiri pun berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak melakukan dosa. Mereka harus insaf dan sadar. Nah, itulah saudara yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau jujur, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk di dalam yang namanya 3 perayaan profetik. 3 perayaan profetik, di mana yang kita yakini, khususnya kita kelompok mesianik, meyakini dengan sungguh bahwa pada perayaan peniupan sorunai, peniupan shofar, ini menggambarkan tentang kedatangan Yeshua HaMashiach kedua kali, di mana shofar itu akan ditiupkan, shofar itu akan dibunyikan, ya, sehingga orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan orang-orang yang masih hidup saat itu akan dibangkit dan menyongsong Yeshua di awan permai. Itu akan diawali dengan yang namanya peniupan shofar. Jadi ini, saudaraku, 3 perayaan ini merupakan 3 perayaan profetik. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu saya ingatkan dan tekankan kepada kita, bahwa intisari, jiwa atau nyawa daripada perintah-perintah itu, dari Mishpot ini yang harus betul-betul kita renungkan.
Akan berbeda tentunya kita memaknai bulan sekarang dalam penanggalan kalender Yahudi, yaitu bulan Elul, ya. Dalam kalender keagamaan, kalau mengacu dari kitab Semot atau Keluaran 12 ayat yang kedua, ketika mereka mau keluar dari Misraim, Tuhan bilang bulan ini harus menjadi bulan pertama. Ya, sehingga bulan Abib atau bulan Nisan itu dalam kalender agama itu menjadi bulan pertama. Maka bulan Elul itu berarti menjadi bulan ke-6. Sebelum masuk bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Nah, bagi kelompok kita, saudaraku, orang-orang Mesianik, ya, mau masuk ke bulan Tisri ini, mau masuk kepada perayaan profetik tadi, baik perayaan peniupan serunai, Yom Kippur, kemudian Sukkot, ya kita biasa-biasa saja. Santai-santai saja. Berjalan seperti biasa dan hari-hari biasa yang kita jalani. Tetapi berbeda dengan orang-orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham, Yitzhak, dan Yakob yang mengakui akan keberadaan Elohim yang disembah oleh nenek moyang mereka. Karena kalau kita bicara Yahudi, kita bicara Israel, ya, tidak semua Israel itu punya kepercayaan, punya keyakinan kepada Elohim Abraham. Ada juga orang Yahudi yang ateis. Ada juga orang Yahudi yang Muslim. Ada juga orang Yahudi yang Kristen, yang Katolik. Tetapi yang saya maksud di sini adalah mereka yang mayoritas, yang percaya, yang beriman kepada Elohimnya Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Maka mereka memaknai, saudaraku, bulan Elul itu bukan seperti kita. Atau bulan ke-6. Dalam penanggalan kalender Yahudi tidak seperti kita. Hanya biasa-biasa saja. Santai-santai saja. Seperti hari-hari, waktu-waktu sebelumnya. Tetapi orang Yahudi yang saya katakan tadi, yang punya iman kepada Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakob, melihat, memandang, dan memaknai bulan Elul itu sebagai yang namanya bulan pertobatan. Bulan pertobatan dari tanggal 1 bulan Elul sampai kepada klimaksnya, saudara. Klimaksnya itu, puncaknya itu pada waktu perayaan yang namanya Yom Kippur, hari raya pendamaian atau hari raya penebusan. Nah, ini mengacu kepada peristiwa ketika Mose selama 40 hari, 40 malam, dia naik di atas Gunung Sinai. Dia mengalami hadirat Tuhan di sana begitu luar biasa. Dia menerima segala perintah dan ketetapan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel melalui dia. Dia terima di atas Gunung Sinai hukum dan ketetapan Tuhan. Selama 40 hari 40 malam. Tetapi saudara, ketika dia turun membawa kedua loh batu yang ditulis dengan jari Tuhan sendiri, dia begitu kaget, dia begitu marah, dia begitu kecewa kepada bangsa Israel. Kalau kita baca peristiwa anak lembu emas dalam Keluaran 32, begitu marahnya, emosinya seorang Mose, sehingga dia membuang dua loh batu itu, dan akhirnya pun terbelah, hancur. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah berpaling dan meninggalkan Yahweh Elohim dan membuat patung anak lembu emas untuk mereka puja, untuk mereka sembah, dan mereka berkata, inilah ilah, ia telah menuntun kita keluar dari tanah Israel.
Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mose harus naik ke atas gunung Sinai untuk kedua kali. Sebagaimana yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di kalangan orang Yahudi, saudara, mereka meyakini, tentunya pun mereka punya data. Bukan hanya sekedar cocokologi. Bukan hanya sekedar menghubungkan. Tetapi mereka punya data. Bahwa Mose, waktu dia naik ke atas gunung Sinai untuk yang kedua kali. Untuk meminta belas kasihan Tuhan. Untuk meminta pengampunan daripada Tuhan atas umat yang telah berpaling ini. Atas bangsa Israel yang telah dia tuntun bawa keluar dari Misraim. Itu persis dia naik kedua kali itu di tanggal 1 bulan Tisri. Jadi waktu Mose naik ke atas gunung Sinai yang kedua kali itu persis di bulan, bukan bulan Tisri, tetapi di bulan Elul. Di bulan Elul. Nah, selama 40 hari 40 malam kitab suci menjelaskan di sana. Dia tidak makan, dia tidak minum untuk menerima kembali 2 loh batu yang baru. Nah, ketika Mose naik, saudara, untuk kedua kali. Kalau yang pertama kali mereka ditinggal dalam keadaan yang galau. Mereka galau. Biasanya Mose naik ke Gunung Sinai kadang-kadang cuma 2 hari, kadang-kadang 3 hari. Langsung kembali memberikan kabar kepada mereka. Tetapi waktu itu sehingga mereka berpaling, mereka tunggu sudah mau 40 hari. Udah sebulan lebih kok Mose nggak turun-turun. Sehingga mereka galau. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kita menunggu ibarat pepesan kosong. Jangan-jangan dia sudah mati, jangan-jangan dia udah tidak kembali. Sehingga di dalam kitab Keluaran 32, mereka mendesaklah Aharon untuk membuat patung lembu. Nah, itu waktu Mose naik pertama kali. Tetapi ketika Mose naik kedua kali untuk meminta pengampunan, minta belas kasihan kepada Tuhan, orang Israel tidak ditinggal dalam keadaan yang galau. Tetapi mereka ditinggal, saudaraku, dengan sebuah doa dan permohonan. Mereka, saudaraku, diingatkan terus-menerus oleh Aharon untuk mereka bertobat. Untuk mereka sadar, untuk mereka berdoa. Mudah-mudahan Mose turun dengan membawa berita pengampunan. Dengan membawa berita pendamaian. Bukan penghukuman. Bukan murka yang daripada Tuhan. Jadi mereka itu, saudara, waktu Mose naik kedua kali, mereka berdoa. Mereka jaga diri betul. Mereka bertobat untuk tidak mereka lakukan lagi kesalahan yang sama seperti ketika Mose waktu naik pertama kali. Dan akhirnya, saudaraku, dalam penantian mereka selama 40 hari, dalam pertobatan mereka, mereka bisa melihat bagaimana Mose ketika turun kembali dengan membawa kabar, membawa berita pengampunan. Nah, saudara, ketika orang Israel pun sampai sekarang, waktu mereka masuk di dalam bulan Elul, yang saya katakan tadi, saudara, spirit mereka itu, saudara, ya, perenungan mereka dalam mereka memaknai bulan Elul itu sebagai bulan pertobatan. Selama yang namanya 40 hari sampai puncaknya klimaksnya jadi hari raya Yom Kippur, itu mereka lakukan betul, saudara. Mereka berusaha, berupaya untuk mereka masuk dalam sebuah perenungan. Bukan seperti kita. Makanya, saudara, ketika mereka masuk dalam
bulan Elul atau bulan pertobatan, waktu-waktu pertobatan, biasanya kan sejak bait suci itu tidak ada, pasca orang Israel kembali dari pembuangan, maka sistem korban itu sudah tidak bisa berjalan lagi. Karena sistem korban jelas dalam parasa yang kita baca sangat berkaitan, berhubungan erat dengan yang namanya kemah suci atau bait suci. Nah, ini nanti dijalankan kembali ketika bait suci ketiga berdiri atau dibangun. Makanya mereka meyakini dan mereka menantikan betul akan pembangunan bait suci kembali, supaya sistem korban itu mereka bisa jalankan kembali. Nah, sebelum saudaraku bait suci itu berdiri kembali, sebelum sistem korban ini dijalankan kembali, maka untuk menggantikan itu dalam upaya yang saya jelaskan tadi, kata karof, upaya mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, maka mereka ganti dengan yang namanya tefilah, ya, atau doa-doa, ya, doa-doa, di mana di sana ada yang namanya, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali, ya. Ada yang namanya apa? Sakharit, minha, ada juga yang ditambah dengan sohar, kemudian ma'arif, ya, diganti dengan doa-doa. Kemudian ada sidur-sidur. Yang kedua yaitu namanya tesufah, yaitu pertobatan. Pertobatan secara terus-menerus, hari ke hari, waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sedekah. Nah, ini mereka lakukan. Tetapi saudaraku, ketika memasuki bulan Elul, bulan pertobatan, bulan 6 dalam penanggalan kalender agama Yahudi, maka hal ini akan ditingkatkan oleh mereka. Jadi porsinya itu akan ditingkatkan, saudara. Doa-doa itu akan semakin sering mereka lakukan dengan menggunakan sidur-sidur khusus. Pembacaan Tehillim itu akan makin diperbanyak. Tehillim 27 tadi yang dilantunkan itu akan dalam bulan Elul itu akan dilantunkan 1 hari 2 kali. Dan yang seterusnya. Begitu juga dengan yang namanya tesufah pertobatannya. Pertobatannya akan lebih lagi. Jadi intensitasnya itu akan lebih perbanyak. Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi, sudah. Karena mereka tahu sebentar lagi, saudaraku, mereka akan masuk di dalam yang namanya hari raya. Hari raya sebelum masuk kepada yang namanya hari raya Yom Kippur, yaitu ada hari raya Rosh Hashanah, tahun baru. Dan mereka meyakini, ya, bahwa ada yang namanya hari raya hari penghakiman, ya. Hari raya penghakiman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan yang namanya sedekah. Di bulan Elul ini mereka akan lebih intens lagi untuk dapat menjalankan itu. Dan sekali lagi, yang saya katakan, saudaraku, kalau orang Yahudi menjalankan itu apa? Maknanya itu menjiwai perayaan itu mereka begitu luar biasa beda dengan kita. Saya berikan contoh yang simpel ketika doa. Kan akan kelihatan, akan kita tahu, akan bisa kita rasakan waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang kita ucapkan benar-benar keluar dari hati kita. Dengan sebuah penghayatan, bahkan kadang bisa diikuti dengan air mata. Dengan tangisan, dengan jeritan. Dan doa yang hanya dengan sekedar bahasa kata-kata yang kita susun dengan rapinya, ya, itu pasti muatannya akan beda, saudara. Nyawa dari sebuah doa itu akan beda, ya, beda. Kita yang mendengarkan saja itu bisa rasakan, ya. Kalau kita jujur, saudara, ya,
Kadang kita berdoa saja untuk tefila avinu karena udah hafal atau doa Bapa Kami. Kadang-kadang pun nyawanya, nilai dari doa itu, makna dari doa Bapa Kami itu, esensinya itu sudah sangat-sangat jauh. Sepertinya kadang-kadang itu hanya sekedar formalitas. Dari yang namanya gereja-gereja tua, ya, yang aliran Protestan, apalagi kalau masuk doa syafaat, pasti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Nah, karena sudah hafal, kita biasa saja. Tetapi tanpa dengan sesuatu yang hasrat, yang benar-benar kita menjiwai nyawa daripada doa itu, isi daripada doa itu. Ketika kita bilang, Bapa Kami yang di surga, ya, benar-benar saudaraku, hasrat kita itu, hati kita, ya, pemikiran kita itu sedang menyanjung Dia yang bersemayam di Samayim di surga. Itu pasti akan berbeda. Nah, begitu juga di dalam kita memaknai setiap perayaan demi perayaan. Nah, orang Israel ketika mereka merayakan, ya, mempersiapkan diri, belum merayakan, mempersiapkan diri untuk masuk dalam 3 perayaan profetik ini. Dari perayaan Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot, itu mereka betul-betul dengan penuh penghayatan, menjiwai betul. Yang namanya hari pertobatan itu mereka jiwai betul. Dan inilah saudaraku yang harus pun kita miliki dalam hati. Hasrat, rasa cinta, rasa kagum kita akan Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang heran, yang perkasa, yang melakukan, yang merancangkan segala sesuatu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, bulan Elul ini juga saudara, bulan yang saat ini kita masuki, atau sekarang ini kita sudah berada di bulan Elul. Ya. Kalau dalam kalender keagamaan bulan Elul itu dia adalah bulan ke-6, tetapi dalam kalender sipil bulan Elul itu adalah bulan ke-12. Dalam kalender sipil, bulan Elul itu adalah bulan ke-12. Karena bulan Tisri itu adalah tahun baru. Jadi bulan pertama kalau kalender sipil itu dimulai dengan bulan Tisri. Makanya perayaan, ya, Yom Teruah yang jatuh pada tanggal 1 Tisri suka disebut juga oleh orang Yahudi sebagai Rosh Hashanah, atau kepala. Rosh itu kepala, Hashanah itu tahun, kepala tahun, ya, atau tahun barunya Yahudi. Nah, tahun barunya Yahudi, Rosh Hashanah itu yang bersamaan dengan perayaan Yom Teruah itu, ya, itu juga dirayakan oleh orang Yahudi sebagai yang namanya Yom Yom Hasikom, ya, hari untuk mengingat akan apa? Karena sekali lagi saya katakan, kalau orang Yahudi itu membuat membuat satu statement, membuat satu kesimpulan, ya, itu bukan tanpa data. Ya. Mereka meyakini bahwa ketika Tuhan pencipta langit dan bumi yang bernama Yahweh Shevaot, Tuhan semesta alam, menciptakan manusia pertama yang dia tempatkan di Taman Eden, itu persis di bulan Tisri. Ya. Sehingga yang saya katakan tadi, merayakan yang namanya Rosh Hashanah itu pun mereka mengingat akan penciptaan Tuhan akan manusia yang pertama yang dia tempatkan di Taman Eden. Ya.
Kemudian yang kedua yang mereka yakini juga dalam merayakan Rosh Hasanah itu sebagai yang namanya Yom Hadin, ya, atau hari penghakiman. Hari penghakiman. Di mana mereka meyakini bahwa akan ada saatnya, akan ada masanya di mana nama seseorang itu dia akan dicatat, dimeteraikan. Apakah dia kelompok daripada kambing atau dia kelompok daripada domba. Ya. Nah, karena bulan Elul itu dia jatuh, berarti kalau kita penghujung tahun dalam kalender sipil. Ya, bulan ke-12. Maka bulan Elul itu digunakan oleh orang Yahudi memang betul-betul sebagai bulan introspeksi diri, di mana mereka merendahkan hati dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sambil meminta pengampunan, mereka pun minta kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan dan memperlengkapi mereka dengan yang namanya pengetahuan surgawi, memberikan mereka pengertian, memberikan mereka hikmat, supaya di tahun yang baru yang akan mereka jalani ini, kehidupan mereka akan lebih baik. Jadi mereka introspeksi diri selama 1 tahun yang berjalan ini. Ya sama seperti kita, ya, yang menggunakan kalender Gregorian. Biasanya keluarga-keluarga sebelum masuk tahun baru suka kumpul berdoa. Ya ada yang hanya sekedar berdoa, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang coba untuk merewind kembali, mengintrospeksi kembali tentang apa yang sudah mereka jalankan selama 1 tahun ini, ya. Sehingga mereka berupaya ke depan supaya hal yang baik itu mereka akan terus tingkatkan, tetapi yang buruk itu mereka akan tinggalkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dalam bulan Elul ini orang-orang Yahudi pun akan meminta yang namanya pengertian dari Tuhan, pengetahuan surgawi, kebijaksanaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, untuk mereka lebih arif dan bijaksana di dalam membawa hidup mereka untuk tahun yang baru, tahun yang akan datang. Nah, apakah ini kebetulan apa tidak? Tetapi kalau kita mau lihat, saudara, ya, gematria dari yang namanya, ini saya sedikit masuk pada gematria. Saya bukan orang yang suka menghubung-hubungkan. Makanya saya coba bilang, apakah ini memang berhubungan apa tidak? Apakah ini berkaitan sekedar kebetulan? Kalau gematria dari Elul itu, kalau dalam tulisan Ibrani, Elul itu terdiri dari huruf Alef, Lamek, kan begitu. Wow, kemudian ditutup dengan Lamek. Ya. Jadi kalau Alef itu gematrianya 1, sebagaimana yang sering saya jelaskan, ya, bahwa huruf-huruf Ibrani itu sudah mewakili angka. Ya, jadi Alef 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, ya, He 5, Waw 6. Jadi gematria daripada kata Elul itu, ya, dari Alef, Lamek itu gematrianya angkanya 30. Ya. Baru kemudian gematrianya itu adalah 6 dan ditutup dengan Lamek lagi, gematrianya 30. Jumlah gematria daripada kata Elul itu adalah 67. Nah, sekarang saudara, kita ambil kata yang namanya pengetahuan, yang dalam Amidah tadi kita doakan, meminta pengetahuan surgawi, meminta pengertian. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata namanya bina. Jadi kalau bina itu huruf Ibraninya apa? Bet, Yod, Nun, kemudian diakhiri dengan He. Nah, Bet itu gematrianya 2.
Ya, alef, bet, gimel, dalet. Ya. Bina. Yod itu gematrianya berapa? Yod itu gematrianya alef, bet, gimel, dalet, yod. Ya. Jadi gematria daripada yod itu adalah 10. Ya, betul apa salah sudah? 10 ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sain, ke, tet, yod. Nah, yod itu gematrianya 10. Habis yod baru kaf. Ya, habis kaf itu lamek. Jadi dari 10 dia bukan 11 tapi langsung lompat 20, 30, 40 sampai 100. Dari 100 dia langsung lompat 200, 300 dan seterusnya. Ya, makanya kalau angka ya 11 itu dipakai huruf gematria 11 itu, angka 11 itu dipakai huruf ya berapa? 10 dan 1 berarti. 10 dan 1 berarti yod, yod alef. 12 berarti yod bet. Ya. Yod 10, bet 2. Sedikit aja sudah. 13 berarti yod gimel. 14 berarti yod dalet. Kalau 15? Nah, kalau 15 harusnya kalau kita mengikuti kaidah kita, kalau kita mengikuti aturan kita, harusnya yod he. Tetapi karena yod he itu ya merupakan bagian dari teoferik ya, nem mewakili nama Tuhan yang kudus, maka angka 15 itu tidak dipakai yod he 10 dan 5, tetapi diganti oleh orang Yahudi dengan angka 9 dan 6. Kan kalaupun 9 dan 6 dijumlahkan jadi 15. Dari sini pun kita bisa melihat bahwa ada upaya memang untuk menghindari ya penyebutan nama yang kudus itu secara sembarangan, menempatkan nama yang kudus itu secara tidak tepat alias tidak benar. Jadi yang harusnya dia yod he diganti dengan yang namanya huruf ke-9 dan huruf ke-6. Ya. Ini adalah ulah orang Yahudi. Tetapi sekali lagi, karena mereka memang menjunjung tinggi, mereka betul-betul menganggap bahwa nama itu terlalu kudus, nama itu terlalu sakral, ya, sehingga tidak bisa kita tempatkan di mana saja, kita sebut di mana saja, tetapi harus pada porsi yang benar. Jadi Bina dengan Elul tadi gematrianya sama, saudara. Sama-sama 67. Nah, apakah berkaitan, nanti saudara yang kait-kaitkan sendiri. Karena banyak orang sekarang ini suka main gematria. Ya. Ya. Gematria. Contohnya COVID, tapi gematrianya bukan Ibrani. Gematrianya justru yang Latin. Nah, oke, kita tinggalkan saja soal gematria. Nah, jadi sekali lagi saudara, mari kita kembali lagi kepada apa yang kita bahas saat ini tentang yang namanya bulan Elul yang begitu penting. Nah, kalau kita menyadari, kalau kita sebagai umat yang percaya, orang-orang di era Besadik yang sudah terima Mesias yang telah datang, yang telah menjadi korban pengganti, korban penebusan bagi saudara dan saya. Dan kita tahu betul, kita yakini betul bahwa akan ada yang namanya hari penghakiman. Akan ada satu saat, satu masa di mana shofar itu akan ditiupkan. Dan setiap orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam kebenaran itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan mereka yang hidup saat itu,
ketika shofar dibunyikan, yang hidup dalam kebenaran akan dibangkitkan. Maka berarti betapa pentingnya kita betul-betul harus menjaga hidup kita yang sekarang ini. Sebelum shofar dibunyikan, kita harus betul-betul menjaga diri kita. Dari hari ke waktu, dari waktu ke waktu, untuk kita terus bawa hidup kita di dalam pertobatan yang sungguh. Supaya tak kala shofar dibunyikan, tak kala waktu kita benar-benar sudah sampai di garis finish, maka biarlah Tuhan mendapati kita tidak bercacat celah. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pernyataan Saul, dia ingin betul-betul jemaat yang ada di Korintus dipersiapkan sebagai seorang perawan yang suci, yang mau dipertunangkan dengan Hamasiah Yeshua. Gambaran Saul menggunakan kata perawan suci, saudara. Kalimat perawan suci ini menggambarkan tentang kehilat, menggambarkan tentang gereja yang tidak bercacat celah. Jadi kalau kita meyakini ada 3 perayaan profetik sebelum kita masuk di dalam olam haba, dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita bersama-sama dengan Yeshua Hamasiah, di mana dia akan memerintah di sana dalam kerajaannya, dalam kerajaan 1000 tahun damai. Maka jangan sampai kita hanya sekedar merindukan saja. Jangan sampai itu hanya menjadi hayalan kita. Jangan itu hanya menjadi mimpi kita. Tetapi itu tidak kita nikmati. Kenapa? Karena kita terlalu menganggap remeh hari-hari yang kita lewati. Maka Daud berkata melalui lantunan Mazmurnya, ajarilah aku ya Tuhan untuk menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana, supaya aku bisa lebih memahami dan mengerti, terus memperbaiki diriku untuk semakin selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang harus betul-betul kita rindukan. Karena bulan Elul itu dipandang sebagai waktu untuk memeriksa hati seseorang dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai persiapan untuk kedatangan hari penghakiman, yaitu Rosh Hashanah, Yom Teruah, dan hari pendamaian, hari penebusan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian. Ada terlalu banyak orang Kristen di luar sana, karena begitu percaya diri, begitu pedenya, menganggap bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita, dosa nenek moyang, dosa kita sekarang, bahkan dosa yang akan kita lakukan besok ke depan. Maka akhirnya pun banyak orang Kristen yang hidupnya semaunya gue. Mau hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, gak masalah. Kenapa? Karena dosa kita Yesus sudah tanggung. Saya tidak mau saudaraku ada jemaat kehilat penuai ketika shofar dibunyikan. Jangan sampai mereka tidak ikut dibangkitkan. Jangan sampai mereka tidak menikmati yang namanya kerajaan yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Karena tanpa mengerti dan memahami alias terlalu pede, sehingga tidak membawa hidupnya, hari-harinya dibawa kepada pertobatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya penting sekali bagi kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita melalui Midas hari ini. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan Elul itu sendiri, atau kata Elul, saudara, ya, kata Elul yang terdiri dari Alef, kemudian apa? Lamek, Waw, dan Lamek. Dalam Talmud itu, saudara, di sana dituliskan bahwa bisa dikembangkan kata Elul ini sebagai akronim
dari ani ledodi, wedodi li. Jadi alif itu ani, ya. Kemudian lamek itu ledodi, waw itu wedodi, dan lamek yang terakhir itu li. Itulah yang ditulis dalam kitab Kidung Agung 6 ayat yang ketiga bagian B. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Inilah yang dimaksud dengan ani ledodi, wedodi li. Jadi sekali lagi, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Nah, dalam konteks ini saudaraku, ini berbicara tentang apa? Ini adalah sebuah pernyataan daripada seorang perempuan sulung. Yang saat itu saudaraku, dengan kemegahannya seorang Salomo, dengan kejayaannya seorang Salomo, dengan kekayaannya seorang Salomo, coba menawarkan kepada gadis ini, coba menawarkan kepada perempuan ini, asalkan dia mau menjadi salah satu istri daripada Salomo. Bayangkan yang ditawarkan saudaraku bukan cuma sekedar kejayaan, kemegahan, kehormatan, tetapi juga kekayaan di dalamnya. Siapa yang tidak mengenal kekayaan daripada Salomo? Siapa yang tidak mengenal zaman itu, waktu itu, kejayaan, kemasyhuran dari seorang Salomo? Dan siapa yang tidak mau dipersunting, diperistri oleh Salomo? Tetapi ketika Salomo mau mengambil dia sebagai istri, mencoba menawarkan ini, inilah pernyataan dia yang dikutip oleh seorang Salomo. Pernyataan yang sangat luar biasa dari perempuan sulam ini. Apa yang dia bilang? Inilah yang dia bilang, bahwa aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Dengan kata lain, aku ini udah ada yang punya. Aku sudah ada yang punya. Saudara bisa bayangkan harta, kehormatan, kejayaan, kemegahan tidak menggoyahkan kesetiaan dia. Dan gambaran inilah yang Tuhan inginkan saudaraku dimiliki oleh Kehila, dimiliki oleh saudara dan saya. Iblis mencoba menawarkan sesuatu kepada kita untuk membuat kita berpaling dari dia, untuk meninggalkan iman yang benar. Yang ditawarkan oleh iblis saya sudah sampaikan di waktu sahabat-sahabat yang lalu. Godaan yang dipakai oleh iblis itu bukan cobaan-cobaan biasa. Kalau dalam bentuk tawaran, dalam bentuk godaan, bukan godaan-godaan yang biasa. Makanya yang saya pernah bilang, pendeta-pendeta jatuh saudaraku, maaf ya, bukan dengan umur yang sudah di atas 50 tahun, tetapi biasanya yang masih muda dan mama muda atau janda muda. Ya. Kenapa? Karena tawarannya saudaraku bukan tawaran biasa, tetapi harus yang luar biasa. Pergumulannya pun saudaraku pergumulan yang luar biasa. Makanya inilah saudaraku gambaran yang harus kita miliki. Sebagaimana kesetiaan daripada seorang perempuan sulam ini, yang berkata bahwa aku sudah ada yang punya. Sekalipun harta coba ditawarkan, sekalipun takhta ditawarkan, sekalipun segala kejayaan dan kehormatan kedudukan ditawarkan, tidak akan menggoyahkan kesetiaan dia. Nah, kesetiaan inilah yang harus kita miliki, saudara, ketika ada tawaran-tawaran seperti tadi. Makanya dalam parasa yang kita baca hari ini, dalam Ulangan pasal yang ke-13, jangankan katanya jangankan katanya nabi, yang waktu dia bernubuat, yang waktu dia menyampaikan sesuatu, yang dia katakan tentang hal-hal yang akan terjadi, bahkan mujizat pun dia lakukan. Dan apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Mujizat dia lakukan sana sini, orang sakit sembuh, orang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, dan yang lain-lain. Tetapi kalau dia membujuk kamu, kalau dia merayu kamu untuk kamu meninggalkan
Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakub untuk berpaling kepada yang lain. Maka jangan sekali-kali kamu berpaling daripada Elohim yang benar. Karena memang Tuhan katanya ingin menguji engkau. Sejauh mana kesetiaanmu kepada Dia. Apakah engkau masih akan tergoda apa tidak. Jangan seperti Israel yang digambarkan oleh Tuhan itu sebagai istri. Bayangkan Tuhan sampai betul-betul kecewa dan marah kepada Israel. Sampai akhirnya menceraikan Israel sebagai istri untuk waktu sesaat. Memang Tuhan sebagai suami tidak pernah menggantikan istrinya. Jadi Tuhan tidak pernah menggantikan, sekalipun dia marah, dia kecewa, dan dia menceraikan Israel sebagai istrinya. Dia tidak pernah mengambil bangsa lain untuk menjadikan istri yang baru. Tetapi dia berjanji akan memulihkan istrinya ini. Hosea 2 dari ayat yang ke-16 sampai yang 18 bilang, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kebenaran, dalam keadilan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Tuhan sendirilah yang akan merubah Israel. Sehingga Israel satu saat akan menjadi istri yang setia. Istri yang hormat, menghargai suami, patuh. Kalau sampai sekarang dari zaman dulu saudara, Tuhan sampai geleng-geleng kepala. Bukan main istriku ini. Baru sebentar dia berpaling, dia sudah pergi dengan laki-laki lain. Sekarang dia ganti lagi laki-laki lain. Ini saudaraku gambaran daripada Israel yang sering kali menyimpang, meninggalkan Yahweh Elohim dan berpaling kepada ilah, kepada berhala-berhala. Mereka tidak setia. Makanya Tuhan inginkan saudara melalui persiapan kita di bulan Elul untuk memasuki bulan profetik, bulan Tisri. Kita pun ikut diingatkan dan disadarkan supaya kita jangan berlaku seperti Israel saat itu, di mana mereka menyakiti hati Tuhan sebagai suaminya. Berselingkuh, gonta-ganti pria lain, laki-laki lain. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya inilah yang Tuhan betul-betul mau sampaikan kepada kita. Agar supaya kita betul-betul dengan sadar dan insaf. Karena kuncinya saudara adalah sadar, insaf. Selama kita tidak sadar, selama kita tidak insaf, tidak mungkin kita akan berbalik. Makanya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10, bilang begini. Yesaya 6 ayat 9 dan 10 bilang begini. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Inilah kekecewaan dari sang suami yang saya sudah lukiskan dan gambarkan tadi kepada istrinya. Ya, sehingga apa yang firman Tuhan bilang, buat mereka itu supaya mereka jangan mengerti dengan hatinya. Karena kalau mereka mengerti, ya, kalau mereka sadar, maka pasti mereka akan berbalik dan mereka akan sembuh. Ya. Dengan kata lain, udah biarin dulu mereka, biar rasa dulu, biar tahu, ya, biarin dulu, biarin rasa, ya. Jangan dulu mereka sadar, jangan dulu mereka insaf. Bahasa kasarnya biar mereka kapok dulu. Ya, kenapa saudara? Intinya itu adalah jangan sampai mereka sadar, mereka mengerti, mereka insaf. Makanya kalau kita baca perumpamaan Yeshua tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Bagaimana anak yang bungsu, singkat cerita, habislah semua duitnya. Ya, timbullah masa kelaparan, masa susah. Akhirnya dia pun mau makan gak ada. Ya, akhirnya dia jadi karyawan, bekerjalah untuk memberi makan babi-babi daripada
sang pemilik. Waktu dia mau beri makan, saking laparnya saudara, dia pingin menikmati pun, ya, makanan babi itu pun tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Dan saat itu apa yang saudaraku dia bilang? Kita lihat ayat yang terakhir, Luka pasal 15. Luka pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 mulai bilang begini. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bukan hanya sadar, tetapi ayat yang 18 bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi saudaraku, setelah kita sadar, setelah kita insaf, kita introspeksi diri bahwa ternyata tahun ini pun kita masih banyak menyakiti hati Tuhan. Kita masih banyak disibukkan dengan hal-hal duniawi, sehingga kita kurang menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita sadar bahwa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal yang sia-sia, kita insaf, kita sadar. Kemudian kita ambil tindakan untuk kita berbalik. Artinya berbalik itu saudaraku, kita mau berubah. Ya. Berbalik itu kita mau berubah, berbalik arah. Bukan 360 derajat baliknya. Karena kalau 360 derajat itu bodoh aja. Sami mawon gitu kan. Tetapi berbaliknya 180 derajat. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Kita ambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Ya, kita bertindak. Inilah yang saya katakan tindakan profeti kita di dalam kita menyambut hari kedatangan Tuhan. Sebelum kita masuk garis finish, sebelum kita mendengar suara shofar. Karena kalau waktunya tiba, kita tidak punya lagi kesempatan. Maka selagi ada waktu, hari ini kita diberikan kesempatan. Mari saudara, ingat, insaf, sadar, dan perbaikilah diri kita. Perbaiki mesbah doa kita, perbaiki mesbah keluarga kita, perbaiki kesungguhan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Mari semua kita perbaiki, supaya saudara kita menjelang memasuki tahun yang baru, ya, kita benar-benar sudah membawa kehidupan yang diubahkan, yang dibaharui Tuhan. Kiranya saudaraku, ketika kita punya komitmen, kita ambil tindakan untuk berbalik, untuk terus mempermuliakan Dia lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Maka saya percaya anugerah, berkat, dan pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Akan kita nikmati dan akan terus mewarnai perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Kiranya Midras hari ini akan senantiasa memberikan kesadaran kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk kita terus memacu diri kita, membawa untuk semakin lebih disempurnakan di dalam Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Tisri, kita akan memasuki perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari saudara, kita masuki perayaan-perayaan Tuhan dengan penuh keinsafan, penuh kesungguhan, dengan penuh penghayatan. Sehingga saudaraku, bukan hanya sekadar formalitas saja, bukan hanya sekadar eksekusinya saja, bukan sekadar actionnya saja, tetapi bagaimana hati kita dan hidup kita yang kita mau bawa menyatu dengan perayaan-perayaan itu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya.